Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di pagi ini, Minggu 31 Mei 2020, masih seperti biasa, kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19. Tanpa mengurangi kehikmatan kita beribadah kepada Tuhan, dengan keyakinan Tuhan pasti hadir di dalam keluarga lepas keluarga kita semua, dan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 ini pasti akan lenyap dari muka bumi. Mari Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kita mulai kebaktian di pagi hari ini. Bapak, Ibu, kami persilahkan untuk berdiri. Mari kita muliakan nama Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 292, kita pujikan ayat yang pertama. Baiklah saudara-saudara, kita bersama-sama akan melaksanakan ibadah Pentakosta. Artinya Roh Kudus hadir dalam keberadaan kita bersama. Dan baiklah kita masuk dalam panggilan ibadat dan marilah hati kita mengatakan yang demikian. Pertolongan ibadah yang kita lakukan, kesemuanya kami serahkan di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa menyertai dalam ibadah Pentakosta di pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di saat kita membangun ibadah di minggu pagi hari ini, ada dasar ibadah yang terambil dalam Kisah Para Rasul. Pasalnya pasal yang kedua, ayatnya ayat yang ke-21 terkatakan demikian. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara yang terkasih, keberanian, kepercayaan yang ada dalam kehidupan kita dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberanian yang ada merupakan suatu kesaksian dalam hidup dan kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam Kitab Para Rasul terkatakan, barang siapa yang berseru, berseru artinya tidak hanya mengucapkan dengan kata, berseru juga merupakan bentuk aktualisasi keberadaan raga, tubuh kita ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sebagai ungkapan kesaksian. Baiklah dasar tadi, kita amini dengan kita memuji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 292, di bait yang kedua. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah bagasinya ajaib, kekal selamanya, terpuji namanya. Warga Pasamuan, kami persilahkan untuk bisa duduk kembali. Saudara-saudara, kita bersama-sama masuk dalam pertobatan atau doa pengampunan dosa.
Dan marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Sang penuh kasih dan rahmat, Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban dalam hidup dan kehidupan kami bersama. Inilah keberadaan diri kami Tuhan, yang selalu tidak bisa menempatkan keberadaan kami selaku ciptaan untuk bisa setia kepadamu. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan segala dosa dan pelanggaran hidup dan kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan anugerah pengampunan dalam hidup dan kehidupan kami bersama. Kami serahkan segala pelanggaran yang kami lakukan, yakin dan percaya Tuhan akan mentahirkan. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 178 di bait yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama bisa berdiri dan marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang terambil dalam Injil Yohanes, pasalnya pasal yang ke-20, ayatnya ayat yang ke-23 terkatakan demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 178 di bait yang kedua. Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Warga jemaat, kami persilakan untuk bisa duduk kembali, dan tiba saatnya saudara-saudara kita bersama-sama akan mendengarkan sebagian kesaksian Alkitab yang tertulis dalam Injil Yohanes, pasalnya pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Pada saat ini akan dibacakan oleh salah satu anggota Majelis Pasamuan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini firman Tuhan terambil dari kitab Yohanes, pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai 23. Tetapi sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon petunjuk kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia,
yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala penyertaan dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hingga sampai saat ini. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami akan membaca dan menerima firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima firman-Mu ini dengan baik, dan kiranya Engkau juga memampukan kepada kami semua untuk melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami di setiap hari. Tuhan Allah Bapa yang di surga, pada saat ini kami juga menyerahkan Bapak Pendeta Ida Bagus yang pada saat ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Yang demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Saudara-saudara, keberanian untuk percaya dan siap dipakai Tuhan, itulah judul dalam perenungan di pagi hari ini. Dan sebelumnya saudara-saudara, kita perdengarkan pujian dari Narwastu yang berjudul Pertolongan-Mu. Jawaban hidupku.
Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana keberadaan panjenengan bersama? Sudah berapa bulan panjenengan bersama menghadapi kenyataan hidup yang begini ini? Artinya mengalami keberadaan kehidupan ya bersamaan dengan adanya COVID-19. Apa yang kita rasakan, saudara-saudara, ada orang yang mengatakan justru mereka itu merasa senang karena libur. Ada yang mengatakan juga, wah saya tidak senang seperti ini keberadaannya. Ya, masing-masing mempunyai alasan yang ada. Namun saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan, ternyata dalam keberadaan kita sekarang ini, saudara-saudara, kita tahu timbul suatu kebiasaan yang baru. Timbul suatu hal yang baru dalam kehidupan kita bersama. Apa? Yang kita biasanya bisa saling bersalam-salaman, tidak bersalam-salaman. Ya. Kita ini biasanya kalau berjumpa dengan orang lain, entah itu dengan hati yang tulus dan tidak, biasanya kita saling berdekatan, sekarang justru tidak boleh berdekatan. Cuci tangan yang bersih, yang biasanya tidak kita lakukan, sekarang ini rutin kita lakukan. Dan menjaga keberadaan kesehatan diri, ini juga yang perlu. Kebiasaan baru ini, saudara-saudara, muncul dalam keberadaan diri kita ini. Apakah ini menjadi hal yang betul-betul bermanfaat? Ya, saudara-saudara. Dalam situasi sekarang ini, kebiasaan yang baru yang ada ini, baiklah, seantero dunia ini mengalami hal itu, dan itu saudara-saudara menghambat berkembangnya COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi nama Tuhan, dalam hal kita memahami dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 23, saudara-saudara, panjenengan bisa memahami bagaimana keberadaan para murid, saudara-saudara. Manakala para murid ini ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, kemudian juga Tuhan Yesus berjumpa lagi dengan para murid, ditinggalkan waktu Tuhan Yesus disalibkan, kemudian bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 40 hari melalui perjumpaan-perjumpaan dilakukan. Saudara-saudara, murid-murid itu ternyata, saudara-saudara, tidak mempunyai keberanian diri. Wajar itu. Mengapa wajar? Karena mendapat tekanan dari pemerintahan Yahudi. Mereka takut sekali. Takut, amat takut. Namun hal yang menyenangkan, Tuhan Yesus itu selalu datang dan menjumpai keberadaan murid yang dalam suatu tekanan yang begitu hebat. Hebatnya tekanan yang ada, Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus itu mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang terkasih, kebiasaan baru bagi para murid yang dulunya itu senang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam keseharian, kemudian ada jeda 3 hari Tuhan Yesus sedo, itu mengalami ketakutan, kemudian ada perjumpaan kembali, itu ada kebiasaan yang baru yang timbul, mereka senang, namun senangnya itu masih belum tenanan begitu. Ya. Setelah itu ada Tuhan Yesus yang selalu menjumpai, ada rasa senang kembali. Hal-hal yang baru, kebiasaan yang baru itu terus memompa, saudara-saudara, keberadaan para murid. Terlebih ketika Tuhan Yesus itu hadir, menghadirkan keberadaan dirinya melalui Roh Kudus, para murid itu bersuka cita loh, saudara-saudara. Pesan apa yang kita tangkap manakala kita ini memahami di saat menghadapi COVID-19 ini dalam hal kita memasuki Minggu Pentakosta ini? Kebiasaan baru apa? Kita berkumpul, kita mungkin satu dengan yang lain bersuka cita. Sekarang ini kebiasaan yang baru ada, kita ini bisa menempatkan diri melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Apakah kita ini kurang memahami
atau kurang memaknai rasanya, tidak. Kita tetap saudara-saudara. Kebiasaan yang baru itu baiklah. Bisa menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan kita ini. Kita patut bersyukur manakala kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita bersyukur manakala dalam kehidupan kita ini, saudara-saudara, situasi yang terjepit sekalipun, mengalami sedikit ketakutan ataupun ketakutan yang ada ini melanda dalam kehidupan kita ini, kita tetap dekat kepadanya. Pertolongan Tuhan seperti apa yang dinyanyikan oleh kelompok Narwastu tadi, itu nyata kok saudara-saudara. Setiap manusia yang percaya, setiap manusia yang mau bersaksi, setiap manusia yang mau memberikan dirinya, kepada Tuhan dengan baik, yang mau mengakui keberadaan dirinya kepada Tuhan, itu pasti mendapatkan suatu pertolongan. Saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, baiklah kita bersama-sama di saat Minggu Pentakosta ini, sekali lagi semangat untuk bersaksi itu harus ada. Puncak kesaksian dalam kehidupan kita, iya ini Pentakosta ini, bahwa Roh Allah itu hadir. Petrus yang dahulunya mengalami ketakutan, Simon pada waktu itu namanya, Tuhan memberikan panggilan kata Petrus ataupun Petra, bagian batu karang. Kenyataannya terbukti waktu Roh Kudus itu hadir. Berani dengan makantar-kantar dia itu menyatakan, mengakui keberadaan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam keberadaan dirinya. Kita pun menggunakan masker, sering cuci tangan, kita pun menjaga diri dengan jarak, menjaga diri kita tetap sehat, itu bagian dari kesaksian saudara-saudara. Lakukan itu dengan baik. Dan juga saudara-saudara, di Minggu Pentakosta ini kita juga akan memberikan ungkapan rasa syukur kita saudara-saudara. Dan mungkin panjenengan telah menerima pengumuman dari jemaat, ya. Itu panjenengan sikapi dengan baik. Kita juga akan melaksanakan bentuk kesaksian, ungkapan rasa syukur kita melalui unduh-unduh yang ada, yang dilewatkan dengan tata cara tidak menggunakan secara natura ataupun barang, namun dalam bentuk uang. Itu merupakan kesaksian juga. Baik saudara-saudara terkasih, sekali lagi keberanian untuk percaya dan siap dipakai oleh Tuhan dapatlah kita terapkan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan kami undang saudara-saudara untuk bisa berdiri. Dan mari kita bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli, dan yang terucap demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warga jemaat, kami persilakan untuk bisa duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bersuka cita saudara-saudara, menyerahkan sebagian apa yang telah kita terima dari Tuhan. Dan pada saat ini saudara-saudara, kita akan menyerahkan persembahan yang akan dipandu oleh salah satu anggota Majelis Pasamuan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan,
kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita sudah sepatutnya kita mengaturkan syukur, dan syukur kita wujudkan dengan kita mengaturkan persembahan. Dan persembahan pada minggu hari ini ada dua. Yang pertama persembahan kantong seperti biasa, yang kedua persembahan untuk unduh-unduh. Dan persembahan ini kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 6 ayat yang ketiga dan 4 yang demikian. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Dan mari kita aturkan persembahan kita dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 393 ayat yang pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Baiklah saudara-saudara, kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan marilah kita menyatukan hati masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, pertolongan-Mu itu nyata dalam kehidupan kami ini. Biarpun suasana pandemi corona ini melanda, kami pun masih siap untuk bisa melakukan kesaksian, berani untuk mengikuti-Mu. Terbukti pada saat ini kami Tuhan perkenankan untuk melaksanakan ibadah, menerima ibadah Pentakosta. Hadirnya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, keberanian dalam hidup dan kehidupan. Tuhan Sang penuh kasih dan rahmat, berkatilah kami satu persatu Tuhan dalam hidup-kehidupan ini. Berikan kekuatan, kesehatan dalam raga diri kami ini, dan biarlah roh kami ini selalu menyala-nyala untuk memasyurkan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk keberadaan saudara-saudari kami yang kedapatan sakit dikarenakan virus corona. Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan kami harapkan, dan sehingga saudara kami ini pulih seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk keberadaan para medis yang begitu setia merawat. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan keberanian dalam diri sebagai wujud kesaksian yang ada, dan sehingga melalui pelayanan yang ada, dapatlah orang-orang dapat merasa sukacita dan damai dalam kehidupan, terlebih mendapatkan kesembuhan. Bapa Sang penuh kasih dan rahmat, kami juga tidak lupa berdoa untuk keberadaan negara kami yang kami kasih ini. Berkati Bapak Presiden hingga para stafnya, dan juga hingga para orang-orang yang menjabat di pemerintahan yang di bawah, dan akhirnya mereka dapat melakukan tugas dengan baik. Bapa Sang penuh kasih dan rahmat, kami juga telah memberikan sebagian dari apa yang kami punyai. Terimalah Tuhan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, dan syukur yang dapat kami wujudkan. Tuhan perkenankan kami juga memberikan ungkapan persembahan syukur ataupun unduh-unduh yang ada dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu yang ada di muka bumi ini. Inilah rangkaian doa kami Tuhan, dan
Tuhan perkenankan kami untuk memuji nama Tuhan di dalam pujian doa Bapa kami. Baik, saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama kami undang untuk bisa berdiri dan kita bersama juga akan masuk dalam pengutusan. Saudara yang terkasih, keberanian untuk percaya dan siap untuk dipakai oleh Tuhan dapatlah kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Kita tahu bahwa pertolongan Tuhan akan selalu nyata manakala kita penuh dengan keberanian, keyakinan untuk percaya, pasti Tuhan akan membersamai dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Dan sebelum kita memohon berkat kepada Tuhan, baiklah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 237 di bait yang pertama. Mari kita bersama-sama menerima berkat. Tuhan Allah Sang Pemberi Berkat, Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Roh Kudus memberikan kekuatan yang tiada henti, kiranya tercurah tertanam untuk hidup dan kehidupan kami bersama, mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 474 di bait yang pertama.
Padamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Amin.